warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul syirik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu syirik. Syirik yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya, atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menciptakan atau yang menolong, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disembah, maka dia seorang musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang serupa pada asma dan sifatnya, maka dia adalah seorang musyrik. Syirik sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW memimpin, dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang. Perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid ini telah tersebar di kehidupan kita. Hal itu bisa berbentuk syirik besar atau syirik kecil. 1. Syirik kecil. Syirik kecil hampir tidak terlihat perbuatannya. Bahkan, seseorang seringkali tidak sadar sudah melakukan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan syirik kecil kebanyakan akan membantah ketika dinasehati meski tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya. Contoh dari syirik kecil yaitu riya. Saking kecil dan samarnya, menurut para ulama, syirik kecil diibaratkan seperti tipisnya kulit ari. Riya merupakan segala perbuatan yang memperlihatkan diri kepada orang lain, baik ucapan, sikap, maupun amal perbuatannya. Namun tujuannya ingin dipuji atau dipandang baik oleh orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Hadis riwayat Ahmad. 2. Syirik besar. Syirik besar adalah bentuk tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluk lain selainnya. Dikatakan syirik besar karena pelaku dari perbuatan ini tidak akan diampuni dosanya dan tidak akan masuk surga. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu bahaya dari perbuatan syirik? Syirik adalah perbuatan yang teramat zalim karena telah melewati batas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khususnya dengannya, yaitu tauhid. Tauhid adalah keadilan paling adil dan syirik adalah kezaliman yang paling bengis dan kejahatan yang paling keji. Karena ia mengurangi bagi Rabb semesta alam, menyombongkan diri dari taat kepadanya dan memalingkan kemurnian haknya kepada selainnya dan memutarkan selainnya dengannya. Karena begitu besar bahayanya, maka sesungguhnya siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dosa terbesar. Siapa menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah meletakkan ibadah di tempat yang salah dan memalingkannya kepada yang tidak berhak. Hal itu kezaliman yang besar seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman 13, yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang ketiga, syirik besar menggugurkan semua amal perbuatan dan memastikan kebinasaan dan kerugian. Ia adalah dosa yang terbesar, seperti dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Adapun dijelaskan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu
Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahu dosa yang terbesar?" Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, dan beliau duduk dan tadinya beliau bersandar, ketahuilah, dan sumpah palsu." Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, beliau terus mengulanginya hingga kami berkata, semoga beliau diam. Muttafaqun alaih. Tanda-tanda kesyirikan. 1. Berjalannya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2. Keagungan dan kehinaan diri digantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenakan kegiatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, gentar terhadap selainnya serta berusaha demi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kezaliman yang sangat besar. Hal ini karena seseorang yang berbuat syirik berarti telah menodai hak prioritas Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutuinya. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nun wal kalami wal mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.